Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Bakri, juga Ketua Pelaksana Ibu Devi yang luar biasa, serta timnya semua. Saya hadir di sini banyak kepala OPD, ada Kepala Brida, ada Kadis Pertanian, ada Kadis LHK, ada Kadis Dikbud, ada Kadis Kominfotik, ya, ada lagi yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir, yang saya hormati, dari Dompet Duafa, ya. Ada dari Dompet Duafa, kemudian apalagi yang kerjasama, ya. Semuanya Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita semua sehat, dan hari ini saya adalah orang yang sangat bahagia ya berada pada forum ini, karena ini bagian daripada ikhtiar kami untuk bagaimana mewujudkan NTB bersih ya, dan NTB hijau. Karena kami sadar kalau Pak Wakil Rektor datang ke NTB indah enggak? Pasti bilangnya indah ya. Indah, kemudian subur ya, bersih, luar biasa. Jadi surga dunia ini tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Kita sia-siakan begitu saja karena keserakahan kita sebagai manusia. Kita hanya mau dapat manfaatnya saja, tapi kita tidak jaga alam, kita tidak jaga lingkungan dan seterusnya. Nah, inilah yang membuat Pemprov NTB menggagas program unggulan NTB bersih, NTB hijau, dan bahkan renewable energy. Dan kita tahu program ini tidak mudah. Tidak seperti orang membangun infrastruktur. Kalau orang membangun gedung, ya, membangun jembatan, membangun jalan, 6 bulan bisa kelihatan hasilnya. 1 tahun kelihatan sekali hasilnya. Tetapi kalau kita bicara masalah lingkungan, ya, bicara masalah mindset, kemudian bicara tentang pemberdayaan masyarakat, itu hal yang tidak mudah. Nah, tapi kita harus maju, kita harus gagas itu, karena kalau tidak, kemudian kapan kita akan berpikir tentang itu. Sehingga itulah kami menggagas NTB bersih, NTB hijau, dan renewable energy. Sampai dengan saat ini perkembangannya alhamdulillah sangat menggembirakan. Khusus untuk Magot sendiri, sekarang sudah begitu banyak rumah Magot di NTB ini, Pak Warek ya, banyak sekali sekarang. Dan kita di NTB juga sudah punya rumah Magot di Lingsar. Tapi memang skala untuk menjadikan dia menjadi industri itu yang belum. Nah, inilah sekarang ada Universitas Bakri ya, beserta bekerjasama dengan Dompet Duafa, kemudian gandeng kita juga. Ini merupakan satu hal yang luar biasa, karena ini impian kita. Bagaimana agar kemudian metode black soldier fly ini betul-betul bisa menjadi solusi sampah organik kita, menghasilkan pakan ternak dan pupuk organik. Pakan ternak yang sangat kita butuhkan, pupuk organik juga yang sangat kita butuhkan. Sehingga tadi saya bicara sama Kadis LHK, Brida, Kadis Pertanian, Kadis Peternakan, ya, itu harus duduk bersama agar skala yang mungkin masih kecil ini bisa menjadi skala besar di NTB. Sehingga ini nanti semua kabupaten kota ada rumah Magot. Semua kabupaten kota bisa menghasilkan pakan ternak. Semua kabupaten kota bisa menghasilkan pupuk organik yang kemudian bisa digunakan. Konsepnya kita ingin semua itu dari hulu. Kita tidak ingin sampah organik itu diangkut ke sana kemari dalam jarak yang jauh. Kita tahu sampah organik ini kan sebenarnya sumber dari permasalahan sampah. Sampah organik inilah yang membuat penyakit, yang membuat bau, ya, menghasilkan gas metan, ya, sampah organik ini. Kalau kita sudah pilah sampah organik ini dengan anorganik, ya, mau anorganiknya dibiarin 1 bulan juga tidak akan menghasilkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang penting organiknya dulu ditangani. Sehingga kadang-kadang saya suka lucu kalau orang bilang, aduh kita nggak punya truk sampah.
nggak cukup truk sampahnya untuk ngangkut sampah, ya sampahnya nggak dipilah, gimana mau cukup, gitu kan? Akhirnya permasalahan ini nggak pernah selesai karena konsepnya selalu sampah ditumpuk saja, akhirnya menyebabkan bau. Truk sampahnya terbatas, truk sampah kita cuma 2, cuma 3. Tapi kalau misalnya sampah itu dipilah dari rumah, ya, kemudian kita memegang prinsip pengolahan dari hulu, nggak ada permasalahan sampah itu. Maka dari itu kami sangat menyambut baik. Bahkan sekarang rumah Magot yang ada di NTB tadi Pak Kadis LHK untuk yang berbasis desanya sudah ada 25. Belum lagi yang berbasis komunitas, sudah banyak di sini. Mungkin kalau di data-data udah 50-an. Nah, di Mataram sendiri, Pemkot Mataram alhamdulillah responnya bagus ya. Jadi di Mataram sendiri sudah ada pusat Magot. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa. Saya mendengar nanti di Brida akan dibangun oleh Universitas Bakri. Ini juga menjadi satu hal yang luar biasa ya. Jadi nanti kerjasama dengan Dompet Duafa. Dan ini yang kita inginkan. Nanti yang di Linsar itu juga harus produknya juga yang bisa dikonsumsi ya, menjadi pakan ternak, bisa dijual, bisa diekspor ya. Bila perlu kita bekerja sama dengan Dompet Duafa, kenapa tidak? Soalnya Dompet Duafa ini masih nggak mau sharing, nggak mau seriusin sharing ya. Jadi bagaimana bantu kita supaya sama-sama simbiosis mutualisme, sama-sama saling bantu untuk bagaimana mempercepat. Ini PR kita ini satu. Kalau saya konsennya sebagai wakil gubernur dan juga Pak Gubernur, konsennya cuma satu. Bagaimana cara mengelola sampah organik itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu saja. Gitu. Nah kalau kemudian itu nanti ada Dompet Duafa dan yang lain-lain, kami sangat welcome dan sangat senang. Gitu. Justru kami akan membantu. Ada Universitas Bakri di situ, bahkan mungkin universitas lain juga bisa involve di situ. Kami sangat senang. Yang terpenting bagaimana cara kita bersama-sama bahu-membahu agar sampah organik ini bisa segera terkelola dengan baik. Sehingga hilirisasi ini yang lain-lain gampang, insya Allah ya, karena hilirisasi yang lain dia sampahnya sampah kering, ya kan, mau daur ulang ya. Selama ini kan daur ulangnya masih skala kecil saja di NTB, skala besarnya masih dikirim ke ke Jawa ya kan. Nanti tapi ke depan begitu kita lihat proses pengelolaan pemilahan sampah ini berjalan dengan baik, pasti akan dibangun daur ulang di NTB. Gitu. Kemudian juga ada RDF juga yang akan dibangun di Kebun Pomo itu untuk bagaimana mensuplai PLTU Jeranjang. Karena PLTU Jeranjang ini juga kita ingin step by step kemudian berubah menjadi biomasa. Ya. Jadi sekarang kapasitasnya 3%, tapi step by step terus agar semakin banyak pengurangan batu bara sehingga penggunaan energi hijau ini bisa kita lakukan. Kita lihat yang gampang-gampang yang sudah ada di depan mata, seperti BSF ini sudah ada, sudah jalan, ayo kita scale up ya. Kemudian PLTU Jeranjang dan PLTU lainnya siap untuk kemudian kita ubah penggunaan batu bara itu menjadi penggunaan biomasa. Itu juga sekarang sedang berproses juga ya, sudah ya sama GMPLN ya, yang ada di depan mata. Kemudian juga perencanaan untuk pembangunan bata plastik, itu progresnya seperti apa juga, dan mudah-mudahan progresnya baik sehingga kita berharap hilirisasi ini jalan. Kalau sudah hilirisasi jalan, otomatis nanti yang namanya sampah ini orang berpikir ini sekarang udah nggak ada lagi istilah buang sampah. Taruh sampah pada tempatnya untuk dikelola menjadi barang yang berharga, bermanfaat. Ya. Jangan sampai salah juga persepsi kita mengelola sampah untuk dapat untung supaya nggak begitu konsepnya. Kalau kita namanya mengelola lingkungan, apalagi mengelola sampah, yang terpenting adalah bagaimana dia tidak mencemari lingkungan, bagaimana dia menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Bukan dari sisi ekonomi semata, tetapi dengan dia tidak menjadi masalah lingkungan, itu sudah benefit yang luar biasa bagi kita. Apalagi kita ini daerah wisata ya, mana mungkin kita mau menjadikan desa wisata kita menjadi tumpukan-tumpukan sampah, kan nggak mungkin.
Itulah kenapa kemudian Pemprov NTB mendorong terbentuknya desa wisata. Nah, itu strategi kita untuk kemudian bagaimana semua desa itu fokus. Jadi desa-desanya akan fokus, wah kita ini akan menjadi desa wisata, didatangi oleh masyarakat tidak saja seluruh Indonesia tapi bisa jadi seluruh dunia. Berarti di tempat kita tidak boleh kotor, tidak boleh masyarakatnya sakit-sakitan, masyarakatnya harus sehat. Kemudian masyarakat juga harus terdidik dong, ya kan? Pendidikannya juga harus baik, lingkungannya harus baik, pemberdayaan ekonominya juga harus baik. Jadi otomatis desa itu akan berpikir bagaimana meningkatkan kapasitas, meningkatkan potensi yang ada di desa tersebut. Dan alhamdulillahnya di NTB berbondong-bondong desa ini menjadi desa wisata. Memang program pemerintah provinsi itu 99 desa wisata sampai saya sama Pak Gub selesai masa jabatan di 2023 ini. Akan tetapi kalau kita berhitung jumlah desa wisata itu sudah ratusan, sehingga ini salah satu hal yang sangat positif. Saya lihat seluruh desa berbenah ya, utamanya dari sisi kebersihannya, ya, keindahannya, kemudian juga potensi kreativitas dan seterusnya. Karena sesungguhnya NTB ini luar biasa indah, luar biasa kaya ya. Jadi kalau kita ini nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Begitu nikmatnya kita hidup di NTB ini seperti kita hidup di surga dunia ya. Sehingga ya saya selalu bilang sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi kalau saya suka geli melihat orang melihat sampah terus teriak gitu. Saya lihat sampah di lingkungan terus teriak panggil aparat. Padahal itu sampah ada di lingkungannya. Jadi harusnya kalau kita lihat sampah di lingkungan kita yang bersihkan sampah kita sendiri. Logikanya kan begitu, itu sampah kita kok. Tapi kita selalu mengandalkan pemerintah, kita selalu mengandalkan orang lain untuk ngurusin sampah kita. Nah ini kan mindset. Mindset ini nggak gampang diubah. Gitu. Jadi ini juga harus step by step, harus persuasif supaya masyarakat juga tergiringnya itu mindsetnya berubah dengan perlahan-lahan. Tapi pasti mereka sadar bahwa kalau sampai lingkungan NTB ini rusak, yang merugi bukan saya, tapi anak cucu saya. Karena bagi saya warisan yang terbaik bagi kita adalah lingkungan yang baik untuk generasi mendatang. Jadi bukan harta, bukan infrastruktur itu bisa rusak loh kalau lingkungannya rusak. Ya lihat aja apa yang terjadi jangankan di Indonesia, di beberapa bagian NTB saja. Gitu pada saat musim hujan terjadi banjir bandang, hancur semua, mau jembatan berapa ratus miliar harganya hancur, rumah apalagi ya, jalan hancur, semua hancur. Mau bilang apa? Ya itulah karena keserakahan kita. Makanya kita di NTB tidak ada alasan untuk karena alasan kesejahteraan kemudian kita korbankan lingkungan. Termasuk juga saya sampaikan kepada Dinas Pertanian, tidak ada alasan lagi untuk misalnya orang tanam jagung ya di tempat yang tidak boleh tanam jagung, yang mengakibatkan tanah longsor dan lain sebagainya. Jangan. Tanam jagung harus kita manfaatkan lahan yang tidak produktif. Kenapa tidak gitu kan? Kita harus manfaatkan sebaik-baiknya, tetapi di lahan yang tepat, gitu. Sehingga tidak saling mengorbankan satu sama lain. Itu harus menjadi perhatian betul bagi Dinas Pertanian bahwa kalau sampai ada yang masih menanam jagung di tempat yang seharusnya tidak ditanam ya, Dinas Pertanian, Dinas LHK menjadi tanggung jawab kita semua untuk saling mengingatkan, saling menjaga, melakukan tindakan promotif preventif ya, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang kita alami selama ini. Kita hanya saling menyalahkan saja, begitu banjir bandang, begitu ini saling toleh, terus ini semua sembunyi di belakang punggung kita sendiri gitu kan, tapi kita nggak peduli. Begitu orang bicara lingkungan semua saling tunjuk ini. Begitu ada sampah ini, buang sampah. Pokoknya setiap ada sampah di NTB ini pasti teriaknya buang sampah itu, provinsi itu, NTB zero waste-nya mana itu? Padahal Bapak Ibu, kalau bicara sampah, tanggung jawab sampah rumah tangga itu adalah kabupaten kota, bukan provinsi Bapak Ibu. Sini saya tegaskan sekali lagi. Tetapi kami hadir untuk meyakinkan untuk bagaimana kita bersama-sama dalam satu gerakan. Karena nggak mungkin
mungkin juga kan kita bagaimana mau sendiri-sendiri, kita dalam satu gerakan yang sama bagaimana supaya NTB ini bersih dan hijau. Kalau provinsi tanggung jawabnya hutan, tanggung jawabnya jalan nasional, itu tanggung jawab provinsi. Ya sungai yang antar satu kabupaten dan kabupaten yang lain itu tanggung jawab provinsi. Sehingga jelas tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi kami tidak lepas tangan. Bagaimana? Yuk kita sama-sama. Contoh Mataram sekarang responnya sudah sangat baik. Ya. Saya melihat progresnya sudah sangat baik. Apa barometernya? Sekarang tumpukan sampah di pinggir jalan sudah nggak ada. Coba Bapak Ibu cek ya 2 tahun yang lalu ya atau 3 tahun yang lalu di semua di dekat jembatan di Karangmedain, Karangsukun apa itu tempat sampah, itu sekarang jadi taman. Sekarang sudah nggak ada di pinggir jalan itu tumpukan sampah. Kemudian sudah ada rumah pusat mangkok sekarang di Mataram. Tapi memang tidak seperti membalik telapak tangan, karena tanpa kesadaran kita bersama. Seperti daerah-daerah aliran sungai ini menjadi PR besar kita juga. Ini bagaimana nih supaya bantaran sungai ini masyarakatnya betul-betul digandeng dengan bank sampah, supaya mereka jangan sempat buang sampahnya ke sungai, tapi sampahnya itu kumpulin langsung hubungan sama bank sampah, ya apalagi ada pusat maggot, ya yang penting pilah saja sampahnya Bapak Ibu, pilah sampah. Nah ini bagaimana cara kita mengkampanyekan pilah sampah ini secara masif. Kesadaran masyarakat untuk betul-betul melihat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan ya kerjasama ini antara Universitas Bakti dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada juga dompet doa di sini. Semoga berkah, semoga berkelanjutan, semoga membawa kebaikan untuk NTB dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari